Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detri Limandayanti dengan NIM 233030113. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum mengenai materi Culturally Responsive Teaching. Kemudian saya juga akan mengaitkan materi ini dengan mata kuliah lain, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian adapun pengertian dari CRT. Jadi pendekatan Culturally Responsive Teaching merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Sedangkan menurut Guy tahun 2000 mengemukakan bahwa Culturally Responsive Teaching merupakan cara menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman, dan gaya kinerja peserta didik yang beragam untuk dapat menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya adapun karakteristik dari CRT ini menurut Lawson dan Billings tahun 1955 adalah yang pertama, guru membangun hubungan yang baik dengan orang tua serta keluarga peserta didik. Kemudian yang kedua, guru memberikan pujian pada prestasi yang didapat peserta didik dan memberikan simpati jika peserta didik gagal dalam proses akademiknya. Yang ketiga, adanya keberagaman budaya yang dimiliki setiap peserta didik yang ada di sekolah, serta adanya proses globalisasi yang mengharuskan pengembangan pemahaman mendalam tentang budaya di antara populasi yang beragam. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu pembelajaran yang tercipta harus dapat membuat peserta didik aktif. Yang kelima, kegiatan multikultural yang sedang berlangsung dalam ruang kelas menimbulkan kesadaran akan keberagaman budaya. Yang keenam, sekolah harus membuat kurikulum yang dapat membangun karakter peserta didik dan tidak hanya terfokus pada hasil akademik. Yang ketujuh, dalam pembelajaran ini, guru bertindak sebagai fasilitator. Sedangkan menurut Guy tahun 2000, karakteristik CRT adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, baik sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap peserta didik, pendekatan untuk belajar, serta konten untuk diajarkan sesuai dengan kurikulum formal. Yang kedua, membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman yang peserta didik temui di rumah dengan pengajaran akademik di sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang terhubung dengan berbagai gaya belajar yang berbeda pada setiap peserta didik. Yang keempat, mengajarkan peserta didik untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya mereka sendiri serta menghargai budaya orang lain. Yang kelima, menggabungkan informasi multikultural, sumber daya, serta keterampilan yang selalu untuk diajarkan di sekolah. Kemudian, menurut Yuli Rahmawati tahun 2017, untuk melakukan penerapan pendekatan CRT di dalam kelas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru melakukan apersepsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Nah, ini berhubungan dengan identifikasi diri. Kemudian yang kedua, guru membuat kelompok dengan latar belakang peserta didik yang berbeda. Ini juga termasuk pada langkah identifikasi diri. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks budaya peserta didik. Ini berkaitan dengan langkah pemahaman budaya. Kemudian yang keempat, guru memberikan contoh aplikasi materi pembelajaran secara nyata yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik melalui cerita. Ini juga termasuk pada langkah pemahaman budaya. Yang kelima, melakukan tanya jawab untuk mengkonstruksi pengetahuan peserta didik berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki oleh peserta didik. Ini berkaitan dengan langkah kolaborasi. Kemudian yang keenam, peserta didik melakukan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, misalnya dengan menjawab soal dan menuliskannya di papan tulis. Ini juga berkaitan dengan langkah kolaborasi. Kemudian yang ketujuh, membuat proyek kelompok yang berasal dari tugas yang diberikan oleh guru. Ini berkaitan dengan langkah berpikir kritis. Kemudian yang kedelapan, mempresentasikan hasil proyek di depan kelas berlandaskan latar budaya kelompoknya masing-masing. Ini adalah langkah dari kegiatan konstruksi transformatif. Berikutnya, bila pendekatan culturally responsive teaching dikaitkan dengan
mata kuliah lain, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu pada topik 4 mengenai lingkungan belajar peserta didik yang positif, aman, dan nyaman, dan bahwa culturally responsive teaching ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Alasan mengapa culturally responsive teaching dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang pertama yaitu menghargai keberagaman. Culturally responsive teaching mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik, termasuk perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial ekonomi. Dengan memasukkan elemen-elemen budaya dalam kurikulum dan pembelajaran, peserta didik merasa dihormati dan diakui di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu konektivitas dengan pengalaman peserta didik. Pendekatan culturally responsive teaching mendorong guru untuk membangun hubungan yang kuat dengan peserta didik dan mengintegrasikan pengalaman hidup mereka dalam proses pembelajaran. Ini dapat meningkatkan relevansi materi pembelajaran dan membuat peserta didik merasa lebih terkait dengan apa yang mereka pelajari. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu menciptakan ruang aman. Culturally responsive teaching bertujuan untuk menciptakan ruang kelas yang aman dan inklusif, di mana peserta didik merasa nyaman untuk berbicara tentang identitas dan pengalaman mereka tanpa takut dicemooh atau diabaikan. Ini menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif. Kemudian yang keempat, mendorong keberdayaan peserta didik. Dengan merespon keberagaman peserta didik, pendekatan culturally responsive teaching membantu mendorong keberdayaan peserta didik. Peserta didik merasa dihargai dan diberdayakan untuk berkontribusi dalam lingkungan pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi dari peserta didik. Alasan yang kelima yaitu mengurangi ketidaksetaraan. Culturally responsive teaching dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan dengan menanggapi perbedaan dalam gaya belajar, kebutuhan pembelajaran, dan tingkat kemampuan. Guru yang memahami konteks budaya peserta didik dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk kesuksesan belajar mereka. Yang keenam, meningkatkan pemahaman antar budaya. Dengan memasukkan unsur-unsur budaya dalam kurikulum, peserta didik tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang keberagaman budaya. Ini dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka serta meningkatkan toleransi antar budaya. Kemudian yang ketujuh yaitu peningkatan keterlibatan peserta didik. Ketika peserta didik merasa dihargai dan relevan, mereka lebih cenderung terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan memadukan elemen-elemen ini, pendekatan culturally responsive teaching dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan untuk memotivasi peserta didik dan menghormati keunikan setiap individu. Hal ini membantu menciptakan kondisi yang optimal bagi pembelajaran dan pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan culturally responsive teaching dan kaitannya dengan mata kuliah lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.